Penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf meminta majelis hakim menolak seluruh replik yang disampaikan jaksa penuntut umum atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Hal tersebut disampaikan penasihat hukum Kuat Ma'ruf pada sidang lanjutan dengan agenda pembacaan duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Mengingat hal ini merupakan poin yang sangat krusial dan menjadi argumentasi tim penasihat hukum dalam pledoi yang ternyata tidak ditanggapi oleh penuntut umum dalam repliknya, kami menyimpulkan penuntut umum tidak mampu membantah dalil tim penasihat hukum perihal tidak adanya meeting of mind atau persamaan kehendak terdakwa dengan pelaku lain sehingga harus didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara akuo. Bahwa terkait meeting of mind dijelaskan oleh Prof. Mulyatno yang menerangkan bahwa mereka yang melakukan perbuatan pidana, mereka yang disuruh melakukan perbuatan pidana, dalam hal sedikit-dikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan. Meskipun demikian, ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri. Bahwa pendapat tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan ahli Dr. Muhammad Arif Setiawan SHMH di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 2 Januari 2023 sebagai berikut. Bahwa ahli menjelaskan meeting of mind adalah kesepahaman dan kesamaan dari orang-orang dalam mewujudkan delik dengan tujuan yang sudah ditentukan. Dalam pembunuhan, maka meeting of mind-nya adalah memiliki kesamaan atas kematian orang lain. Bahwa ahli menjelaskan apabila ada seseorang yang tidak memiliki meeting of mind namun berada dalam suatu tempat yang sama saat dilakukannya suatu perbuatan tindak pidana, maka tidak serta-merta orang tersebut menjadi pelaku turut serta. Lanjutkan yang mulia. Dua, unsur sengaja merampas nyawa orang lain. Bahwa terkait dengan unsur sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam repliknya halaman 27, kami tim penasihat hukum memandang tidak perlu untuk ditanggapi. Dikarenakan sudah terbukti dalam persidangan hilangnya nyawa dari korban seluruhnya dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, sehingga tidak ada kaitannya dengan terdakwa. Bahwa dari penjelasan di atas sudah semakin jelas dan terang tidak adanya keterlibatan terdakwa Kuat Ma'ruf dalam tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di rumah 2346. Kesimpulan, berdasarkan uraian dari tim penasihat hukum dalam duplik ini, kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dalil duplik dari tim penasihat hukum dan terdakwa Kuat Ma'ruf, menolak seluruh isi replik penuntut umum, menjatuhkan putusan sebagaimana diktum pledoi tim penasihat hukum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023. Demikianlah duplik ini kami sampaikan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, disertai doa dan harapan dari penasihat hukum, kiranya yang mulia majelis hakim mempertimbangkan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa. Ex aequo et bono. Terima kasih yang mulia. Lalu bagaimana jalannya sidang duplik yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini? Informasinya akan disampaikan oleh reporter TV One Rizky Darmansyah. Rizky, dari hasil sidang kali ini sudahkah diketahui jadwal vonis untuk masing-masing terdakwa? Baik, informasi terkini yang kami peroleh bahwa memang pembacaan duplik untuk terdakwa Ricky Rizal ini telah selesai digelar. Nampaknya penasihat hukum dari Ricky Rizal tengah menyerahkan dokumen-dokumen duplik untuk majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum. Nah, tadi berkaitan dengan informasi kapan vonis, baru ada dua terdakwa tadi yang kami ketahui vonisnya kapan akan digelar, yaitu Verdi Sambo ini akan digelar pada 13 Februari 2023 mendatang dan Kuat Ma'ruf ini akan digelar pada 14 Februari 2023 mendatang. Terkait dengan pembacaan duplik atau tanggapan dari penasihat hukum Ricky Rizal, tadi disampaikan bahwa duplik ini merupakan satu kesatuan dengan nota pembelaan atau pledoi yang sebelumnya telah disampaikan oleh baik Ricky Rizal maupun juga kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada beberapa hal tadi yang sempat kami catat
dalam poin-poin duplik yang disampaikan oleh penasihat hukum Ricky Rizal yang menilai bahwa JPU ini hanya menilai perkara ini berdasarkan asumsi dan terus mencoba untuk mengait-ngaitkan Ricky Rizal dalam perkara ini. Replik yang sebelumnya juga disampaikan oleh jaksa penuntut umum tadi menurut penasihat hukum ini hanya pengulangan dan juga berdasarkan asumsi belaka. Tadi penasihat hukum juga menyampaikan bahwa tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum ini ragu dan juga tidak sungguh-sungguh, dan disampaikan juga dalam duplik menurut penasihat hukum bahwa JPU tidak mampu membuktikan bahwa Ricky Rizal ini mengetahui akan ada penembakan yang berlangsung ataupun terjadi di kediaman dinas Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan. Sempat tadi juga disinggung soal pengamanan senjata yang dilakukan oleh Ricky Rizal di Magelang, Jawa Tengah. Tadi penasihat hukum kembali menyampaikan bahwa ini merupakan inisiatif dari Ricky Rizal dan sebenarnya sudah sepengetahuan ataupun seizin dari Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kita tunggu nanti ini bagaimana informasi yang akan disampaikan oleh majelis hakim mengenai agenda selanjutnya ataupun vonis yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa Ricky Rizal. Tadi dua terdakwa lain, pemirsa kita ketahui sudah membacakan dupliknya oleh penasihat hukum masing-masing, yaitu Verdi Sambo dan juga Kuat Ma'ruf. Tadi dalam duplik Verdi Sambo, penasihat hukum menolak replik yang sebelumnya disampaikan oleh penasihat hukum. Tadi penasihat hukum juga berulang kali menyampaikan bahwa jaksa penuntut umum ini tidak teliti dan memberikan penilaian ataupun hanya menyampaikan asumsi-asumsi berdasarkan kerangka berpikir imajinatif dari jaksa penuntut umum, dan juga menyampaikan bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam repliknya ini hanya bersatu pada satu sumber keterangan saksi saja. Tadi penasihat hukum menyampaikan juga memiliki 7 informasi ataupun data berkaitan dengan keterangan berbeda yang disampaikan oleh Richard Eliezer dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, dan penasihat hukum menilai replik dari jaksa penuntut umum ini menyampingkan fakta yang disampaikan oleh Ricky Rizal dan maupun juga Kuat Ma'ruf dalam persidangan. Padahal Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf dalam persidangan mengaku ataupun menyampaikan tidak melihat Verdi Sambo menembak. Berdasarkan juga keterangan ahli, ini peluru yang bersarang di dalam tubuh Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini berasal dari Glock 17, yang mana kita ketahui Glock 17 ini merupakan senjata yang digunakan oleh Barada Richard Eliezer. Dan dalam dupliknya tadi penasihat hukum meminta agar majelis hakim mencermati replik yang sebelumnya disampaikan oleh majelis hakim, dan tadi juga disampaikan sebenarnya ada sekitar 2.600 fakta-fakta verbatim transkrip dalam persidangan yang mereka miliki dalam dupliknya, namun tadi hanya ada 60 halaman saja yang dibacakan dalam duplik yang berlangsung hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya juga duplik juga telah dibacakan oleh penasihat hukum dari Kuat Ma'ruf yang berisikan penasihat hukum ini menolak replik dari JPU dan menegaskan tidak adanya meeting of mind, dan berharap majelis hakim ini menjatuhkan vonis yang seadil-adilnya untuk Kuat Ma'ruf, karena Kuat Ma'ruf tidak seharusnya bertanggung jawab atas kejadian ini atau hilangnya nyawa Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan tadi penasihat hukum dari Kuat Ma'ruf juga menilai JPU tak mampu memberikan fakta keterlibatan Kuat Ma'ruf dalam peristiwa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dan sementara itu yang dapat kami kabarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, nampaknya penasihat hukum dari Ricky Rizal akan memberikan keterangan. Kita akan tunggu nanti seperti apa keterangan yang disampaikan dari pihak penasihat hukum Ricky Rizal. Kita kembalikan kepada Alfat di studio. Terima kasih Rizky Darmansyah mengabarkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.